Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah kepemimpinan, yaitu Bapak Dr. Muhammad Surif, MSI. Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu guru sekalian dosen dan teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah ini, di rumah masing-masing. Kemudian, tak lupa kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menghantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Di sini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Kepemimpinan yang Baik dalam Organisasi. Para bapak ibu yang bijaksana dan hadirin hadirah yang berbahagia, kita tahu bahwasannya seorang pemimpin memegang peranan penting dalam sebuah organisasi, perusahaan, maupun kelompok masyarakat lainnya. Seorang pemimpin yang baik harus mempunyai sikap-sikap kepemimpinan agar mampu menggerakkan anggotanya untuk mencapai tujuan organisasi. Pemimpin juga hendaknya menjadi sosok yang bisa diandalkan dalam keadaan apapun. Sebab pada akhirnya segala keputusan dalam sebuah organisasi harus mendapat persetujuan seorang pemimpin. Apabila pemimpin itu tidak bisa diandalkan, pasti keputusan-keputusan yang dibuat justru bisa berdampak buruk bagi organisasi. Menjadi seorang pemimpin biasanya dikaitkan dengan sosok laki-laki, padahal baik laki-laki maupun perempuan itu sama-sama bisa menjadi seorang pemimpin, asalkan memiliki sifat kepemimpinan itu. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa sikap yang baik bagaimana menjadi pemimpin yang handal untuk organisasi. Yang pertama, harus memotivasi dan menginspirasi anggotanya. Yang kedua, selalu bertanggung jawab. Yang ketiga, jujur dan berintegritas. Yang keempat, selalu percaya diri. Yang kelima, cerdas. Yang keenam, adil. Mengapa sih harus adanya pemimpin dalam organisasi? Menurut saya, karena pemimpin dalam sebuah organisasi memiliki peranan penting dalam mengarahkan dan mempengaruhi para bawahannya. Tanpa adanya orang yang mengatur dan mengarahkan suatu organisasi, maka organisasi itu tidak akan berjalan dengan baik. Seperti bangunan menjulang tinggi. Menjadi seorang pemimpin harus berani menanggung resiko. Baik itu di dalam rapat, di luar organisasi, maupun di lingkungan masyarakat. Jika pemimpin lari dari rasa tanggung jawab, maka itu tidak bisa dikatakan seorang pemimpin. Menjadi seorang pemimpin tidak hanya dikatakan oleh ilmu manusia saja, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang lebih dulu menyampaikan hambanya untuk menjadi seorang pemimpin. Hal ini Allah telah memberitahukan kepada malaikat melalui firman-Nya dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 bahwa sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Khalifah itu arti dari bahasa Arab yaitu pemimpin. Selain itu, Allah juga menjelaskan kembali dalam Quran Surah An-Naml ayat 62, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya, dan dialah yang menjadikan kalian manusia sebagai khalifah di bumi. Artinya, kita yang disebut sebagai pemimpin maupun laki-laki ataupun perempuan itu adalah seorang pemimpin. Yang membedakan hanyalah jenis kelamin dan cara ia memimpin. Jika ingin menjadi pemimpin yang baik, maka pimpinlah dirimu sendiri menjadi lebih baik. Karena jika itu sudah terlaksana dengan baik, maka organisasi akan berjalan pastinya dengan sebaik mungkin.
Aku tidak. Menjadi seorang pemimpin yang baik itu ada keutamaannya loh. Ada 5 keutamaan menjadi pemimpin yang baik sebagai berikut ini. 1. Membantu mempengaruhi perilaku orang lain menjadi lebih baik. Yang kedua, membantu dalam menyelesaikan konflik secara efektif. Yang ketiga, membantu para anggota dalam memenuhi kebutuhan mereka. Yang keempat, membantu memperkenalkan perubahan baru jika diperlukan dalam sebuah organisasi. Dan yang terakhir, kelima, membantu pelatihan dan pengembangan para anggota di dalam organisasi. Selamat berjuang menjadi pemimpin yang baik dan tangguh ya. Satu hari kamu menjadi pemimpin yang adil untuk anggotanya, maka sama dengan 60 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya pada penyampaian ini mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Jikalau saya gerah kepanasan, boleh kiranya saya menumpang mandi. Sebenarnya masih ada banyak bahasan, namun kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.